bersama saya. Apa nih? Baju. Wes. Apa nih? Kayak yang kurang. Tapi apaan ya? Kira-kira apa? Wih. Apaan aja nih? Lah, dia pakai kacamata. Ya karena kita memperpendek waktu, jadi di sini duduknya saya di depan kamera. Saya ingin sedikit menceritakan atau ngasih tahu teman-teman itu tentang materi perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Pelajaran sejarah. Kita simak ke video selanjutnya. Ayo. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian pertama, yaitu perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Oke, pertama pada tahun 1942, Jepang ini berhasil menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Kedatangan Jepang ini awalnya disambut sebagian rakyat Indonesia termasuk Aceh. Karena Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang mengaku ingin membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu singkat, rakyat Aceh ini menyadarilah bahwa Jepang ini tidak lebih baik dari penjajah sebelumnya. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke latar belakang perlawanan. Kalau kalian tahu ini, Aceh merupakan daerah yang sejak lama dikenal memiliki semangat perlawanan yang tinggi terhadap penjajah. Kalian bayangin betapa semangat dan perlawanan yang cukup tinggi terhadap rakyat Aceh untuk melawan penjajah. Dan sejarah panjang perjuangan Aceh melawan Portugis dan Belanda itu membuat karakter masyarakatnya ini yang kuat dalam mempertahankan agama, terus kehormatan dan kemerdekaan. Jadi kita tidak gampang untuk diinjak-injak. Lalu ketika Jepang datang dan berkuasa, Jepang ini menerapkan kebijakan yang sangat keras atau bisa dibilang cukup kejam lah ya, menyiksa para masyarakat Aceh ini. Yang pertama ada kerja paksa, romusa. Kalian tahu kalau kita tuh gimana rasanya disuruh kerja paksa, oke? Lanjut. Dan kedua itu ada perampasan hasil pertanian rakyat. Kalian bayangin apa yang udah kita tanam lalu diambil semena-menanya oleh para penjajah. Lalu ada pajak yang memberatkan. Sudah perampasan pertanian kita diambil, lalu pajak yang itu cukup memberatkan bagi masyarakat Aceh. Dan yang keempat ini ada kekerasan dan penyiksaan. Itu cukup kejam menurut saya. Kita sudah diambil semuanya lalu kita diberi kekerasan dan penyiksaan. Dan yang terakhir ini ada penindasan terhadap ulama dan tokoh masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini tuh sangat bertentangan dengan nilai Islam dan adat Aceh, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakatnya. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke peran ulama dan tokoh agama. Oke, jadi perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang ini banyak dipimpin oleh para ulama. Dalam masyarakat Aceh, ulama memiliki pengaruh yang cukup besar, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga sosial dan politik. Jepang ini dianggap, yang pertama itu menghina agama Islam. Kedua, tidak menghormati ulama. Ketiga, memaksa rakyat melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena itulah perlawanan di Aceh seringkali dibingkai sebagai perjuangan membela agama dan martabat umat Islam. Bukan sekedar perlawanan politik. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke peristiwa perlawanan Koh Pring 1942. Jadi salah satu perlawanan terbesar rakyat Aceh itu terhadap Jepang adalah perlawanan Koh Pring yang terjadi pada tahun 1942 di wilayah Lok Sewu Mawe. Perlawanan ini tuh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, yaitu Tengku Koh Pring. Beliau ini seorang ulama karismatik. Ia ini menentang Jepang karena ada 3 hal. Yang pertama itu kekejaman tentara Jepang terhadap rakyat. Kedua, pemaksaan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dan yang ketiga ini penindasan terhadap umat Islam. Tengku Abdul Jalil ini mengajak masyarakat untuk melawan Jepang demi mempertahankan agama dan kehormatan. Pasukannya ini terdiri dari rakyat biasa yang bersenjata ya sederhana, seperti ada rencong, parang, dan senjata tradisional lainnya. Namun Jepang ini merespon perlawanan dengan kekuatan militer yang besar.
Lalu terjadinya pertempuran sengit antara pasukan Jepang dan rakyat Aceh. Meskipun rakyat Aceh menunjukkan keberanian yang cukup luar biasa, mereka akhirnya kalah karena persenjataan Jepang yang jauh lebih modern. Tengku Abdul Jalil ini tuh gugur sebagai syahid. Namun semangat perjuangannya ini membangkitkan perlawanan di daerah lain. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut ke bentuk-bentuk perlawanan lainnya. Asal kalian tahu, selain perlawanan bersenjata yang saya sudah bawakan tadi, rakyat Aceh juga melakukan perlawanan dalam bentuk lain seperti menolak menyerahkan hasil panen kepada Jepang. Kalian bayangin tuh. Lalu dia berani untuk melarikan diri ke pedalaman untuk menghindari Romusa dan kerja paksa. Dan dia sabotase terhadap perintah Jepang. Lalu perlawanan diam-diam melalui jaringan ulama dan santri. Perlawanan ini tuh membuat Jepang kesulitan mengendalikan Aceh sepenuhnya. Dan Aceh ini dikenal sebagai salah satu daerah yang paling sulit ditaklukkan oleh Jepang. Baik teman-temanku semua, kita lanjut ke dampak perlawanan rakyat Aceh. Walaupun perlawanan rakyat Aceh ini tidak berhasil mengusir Jepang secara langsung, perlawanan ini memiliki dampak yang besar. Pertama, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak menerima penjajahan dalam bentuk apapun. Kedua, menjaga semangat perjuangan dan nasionalisme rakyat Aceh. Tiga, ada menjadi modal penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah 1945. Dan terakhir, membuktikan peran para ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, rakyat Aceh ini siap menyambut kemerdekaan Indonesia dan kembali melanjutkan perjuangan mempertahankannya dari ancaman penjajahan baru. Baik teman-temanku semua, kita sudah di tahap terakhir. Keseluruhannya, jadi perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang itu adalah bukti yang nyata bahwa semangat perjuangan dan kecintaan terhadap agama serta tanah air tidak akan pernah padam. Meskipun menghadapi penjajah dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar, rakyat Aceh tetap berani melawan demi harga diri, keadilan, dan kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan menunjukkan bahwa kemerdekaan ini diraih melalui pengorbanan yang besar dari berbagai daerah, termasuk Aceh. Quotes of the day, sedikit quotes of the day. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai satu bangsa tidak dapat berdiri sebagai satu bangsa yang merdeka. Sekian dari saya, Muhammad Devin Santoso, absen 25 dari 11.2 pelajaran sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang mohon dimaafkan, karena manusia tempatnya salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.